Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini saya akan memaparkan proposal PKM saya dan tim, di mana proposal kami berjudul Nachose Fertilizer, di mana Nachose sendiri adalah singkatan dari kotoran sapi, cangkang telur, dan kulit pisang, di mana produk ini adalah pupuk organik dari ketiga limbah tersebut. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu daftar isi. Jadi daftar isi ini adalah berisi dari halaman berapa dari bab 1 sampai daftar pustaka dan lampirannya. Selanjutnya pada bagian bab 1 yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi yang pertama adalah latar belakang, yang melatar belakangi kami mengambil atau mengajukan judul ini sebagai proposal, di mana kami sebagai tim itu kami mengambil proposal ini atau mengajukan proposal ini, judul proposal ini karena mengingat banyak sekali limbah kulit pisang, kemudian kotoran sapi, dan juga cangkang telur yang tidak digunakan atau dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar atau khususnya di Kota Mataram, mengingat banyak sekali unsur-unsur yang baik untuk tumbuhan pada limbah-limbah tersebut seperti kalsium, fosfor, dan juga magnesium dan juga kalium, di mana bahan-bahan ini sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman dan juga menyuburkan tanah. Oleh karena itu, saya beserta tim berinisiatif untuk mengajukan judul ini sebagai proposal PKM. Untuk alasan lebih jelas mengenai latar belakang mengapa kami mengambil judul ini sebagai proposal PKM, nanti mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Jadi di sini kami mengambil 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana membuat pupuk dengan bentuk pil yang sederhana namun bisa diserap baik oleh tumbuhan. Kemudian apakah pupuk organik dari limbah kulit pisang, cangkang telur, dan juga kotoran sapi ini dapat menarik minat masyarakat. Kemudian apakah pupuk organik dari limbah kulit pisang, cangkang telur, dan juga kotoran sapi ini dapat dijadikan usaha. Kemudian untuk tujuannya sendiri kami mengambil 2 tujuan, yaitu membuat pupuk organik dari limbah kulit pisang, cangkang telur, dan kotoran sapi, kemudian menghasilkan inovasi baru dari limbah kulit pisang, cangkang telur, dan juga kotoran sapi sebagai pupuk organik. Kemudian untuk keluarannya sendiri ada 3 poin, yaitu produk yang dihasilkan itu dapat berperan sebagai pupuk organik karena dapat meningkatkan kualitas panen dan meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian produksi ini mampu menciptakan masyarakat mandiri yang berjiwa kewirausahaan di NTB khususnya. Kemudian publikasi hasil kegiatan usaha ini berupa artikel ilmiah yang nanti bisa menjadi acuan bagi orang-orang atau mahasiswa mungkin yang ingin meneliti hal serupa. Kemudian untuk manfaatnya sendiri di sini kami mencantumkan 5 manfaat dari usaha ini. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya lebih jelasnya. Kemudian selanjutnya yaitu pada bab 2 gambaran umum rencana usaha, yang di sini berisi kondisi umum lingkungan, potensi sumber daya alam, kemudian peluang pasarnya. Jadi berdasarkan apa yang saya paparkan tadi pada latar belakang, jadi pada kondisi umum lingkungan di mana limbah kulit pisang, cangkang telur, dan juga kotoran sapi ini adalah limbah yang banyak di daerah Lombok dan belum dimanfaatkan dengan baik.
sehingga limbah-limbah ini biasanya dibuang. Nah, oleh karena itu, kami membuat produk Nachos Fertilizer ini dalam rangka untuk memanfaatkan limbah-limbah kulit pisang, cangkang telur, dan juga kotoran sapi ini supaya memiliki daya guna ekonomis yang lebih tinggi dan tidak mencemari lingkungan tentunya. Nah, untuk potensi sumber daya alamnya di mana banyak sekali dagang gorengan yang tidak memanfaatkan cangkang telur dan juga kulit pisang ini. Kemudian peternakan juga banyak menghasilkan kotoran sapi yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, dengan adanya limbah-limbah ini yang tidak termanfaatkan yang merupakan bahan baku dalam pembuatan produk kami, sehingga dengan sumber daya yang bagus kemungkinan produk kami ini akan berkembang lebih baik lagi. Kemudian untuk peluang pasarnya sendiri adalah di mana pupuk kami ini adalah inovasi pupuk organik baru yang memiliki bentuk pil kecil, di mana bahan bakunya tentunya dari bahan-bahan organik, di mana ini akan mengurangi potensi pencemaran lingkungan karena seperti tadi dia menggunakan bahan-bahan organik yang di mana bahan-bahan organik ini tentunya dapat meningkatkan kualitas tanaman, khususnya buah, sayur, dan tanaman hias, di mana produk ini diharapkan bisa bersaing dengan produk-produk pupuk kimia yang sudah berkembang tentunya, sehingga kami membuat produk ini dengan harga murah namun dengan kualitas yang tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu adalah poin analisis ekonomi usaha. Nah, untuk poin analisis ekonomi usaha ini ada analisis biaya, perhitungan laba dan rugi, serta BEP. Nah, untuk analisis biaya ini kami membandrol harga 85.500 untuk per produk berdasarkan dari biaya bahan baku dan biaya produksi. Tapi untuk perhitungan lebih jelasnya nanti mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan untuk perhitungan laba ruginya juga kami 880.000 per bulannya, tapi untuk perhitungan lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian untuk BEP-nya di sini 619 unit, tapi untuk perhitungan lebih jelasnya nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian kami juga melampirkan cash flow untuk 1 tahun ke depan yang nantinya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kemudian berdasarkan perhitungan BEP yang kami lakukan, jadi nilai BEP ini akan terpenuhi dalam kurun waktu 7 bulan 21 hari setelah pelaksanaan usaha ini. Selanjutnya yaitu untuk metode pelaksanaan. Jadi dalam mengembangkan Nachos Fertilizer ini sebagai solusi pemanfaatan limbah-limbah tadi, ada tahapan-tahapan dalam melaksanakan usaha ini. Yang pertama adalah tahap observasi, kemudian persiapan kebutuhan usaha tentunya mulai dari distributor bahan baku, kemudian tahapan tempat usahanya atau distribusinya, kemudian juga strategi dari promosi untuk produk ini sendiri. Selanjutnya untuk rencana pelaksanaannya, di mana di sini ada produk, place, dan price serta promotion, di mana Nachos Fertilizer ini adalah produk pupuk organik yang berbentuk pil dari limbah-limbah organik tentunya yang dijaga kualitasnya mulai dari daya simpan, bahan produk yang berkualitas, serta membuat tampilan yang menarik untuk menarik
minat pelanggan. Kemudian untuk distribusinya kami mengambil di Karangbedil yang dekat dengan pusat kota dan juga Universitas Mataram tentunya. Untuk harganya sendiri kami membandrol harga 85.000 per unit, yang tentunya ini termasuk harga yang murah dibandingkan dengan harga-harga pupuk lainnya. Kemudian untuk promosinya kami akan promosi dari media sosial yaitu Facebook, Instagram, Line, Twitter, dan WhatsApp. Selain itu juga nanti kami akan mengikuti event-event seperti CFD atau Car Free Day, kemudian event-event kewirausahaan di Lombok tentunya untuk lebih mendekatkan diri dengan konsumen. Di mana pada event-event tersebut kami akan memberikan pamflet yang berisi informasi produk dan informasi produk yang diberikan kepada para calon pembeli. Kemudian untuk skema promosi usahanya sendiri sudah saya cantumkan. Kemudian untuk poin kedua adalah proses produksi, di mana di sini mulai dari persiapan bahan baku yang diperlukan, kemudian peralatan produksi yang diperlukan, kemudian selanjutnya adalah pada tahapan produksi. Nah, untuk bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian untuk tahapan produksinya juga di sini juga saya sudah menampilkan skema tahapan produksi pupuk organik kami. Selanjutnya yaitu adalah biaya dan jadwal kegiatan. Untuk biaya dan jadwal kegiatannya saya sudah cantumkan, saya beserta tim sudah mencantumkan anggaran biaya dan juga jadwal kegiatan pada proposal kami. Jadi nanti teman-teman bisa baca dan lihat sendiri. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Nah, jadi pada daftar pustaka ini berisi referensi tempat kami mengambil dan mengumpulkan data untuk proposal ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah berisi lampiran-lampiran, di mana di sini saya sebagai ketua. Lampiran ini berisi tentang biodata ketua, ketua dan juga anggota, di mana di sini saya sendiri sebagai ketua yaitu atas nama Nur Amelina Dewi dengan NIM akhir 042 dari Prodi Pendidikan Kimia. Untuk biodata lebih lanjut nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian di sini ada anggota 1 yaitu adalah Yudian Saputra dari Prodi Akuntansi dengan NIM akhir 114. Kemudian untuk anggota kedua adalah Amria Agustin, Prodi Agrobisnis dengan NIM akhir 053. Kemudian selanjutnya adalah proposal program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW dengan judul yang sama, yaitu adalah Naturze Fertilizer, pupuk organik dari kotoran sapi, cangkang telur, dan juga kulit pisang. Di sini juga tim saya masih sama. Kemudian daftar isi ini juga isinya sama, mulai dari daftar isi, kemudian latar belakang sampai pada bab 4 yaitu penutup. Kemudian pada bab 1 yaitu latar belakang. Jadi latar belakang yang mendasari kami untuk membuat usaha ini adalah mirip-mirip sama latar belakang pada proposal PKMK. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa baca sendiri ya untuk lebih detailnya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pada bab 2 deskripsi usaha, di mana di sini ada tujuan mulia. Jadi kami mempunyai 2 tujuan mulia, yaitu yang pertama adalah menyediakan pupuk organik yang kaya akan nutrisi dan ramah lingkungan. Kemudian yang kedua adalah menciptakan peluang usaha bagi mahasiswa dan masyarakat dalam sektor ekonomi tentunya. Kemudian poin kedua yaitu adalah konsumen potensialnya, di mana di sini konsumen potensial kami adalah petani sayur dan juga
pencinta tanaman hias yang tentunya mereka membutuhkan pupuk organik ini untuk meningkatkan hasil panen dan meningkatkan kualitas tumbuhan tersebut. Dimana untuk demografinya itu adalah mulai dari umur 25 sampai 70 tahun, kemudian gender laki-laki dan perempuan untuk profesi petani dan wira swasta. Kemudian untuk geografinya itu adalah kami di Karangpule, Mataram, kemudian di Lombok sih khususnya. Kemudian untuk psikografisnya itu adalah dari kalangan kelas sosial bawah hingga kelas sosial atas. Kemudian untuk produknya itu tentunya pupuk organik ini 100% dari bahan alami dan juga tidak mencemari lingkungan. Dan tentunya produk ini ditawarkan dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Kemudian untuk sumber dayanya, sebenarnya sumber dayanya sama aja kayak yang PKMK, tapi mungkin ada tambahan sedikit. Untuk sumber dayanya itu kami bagi dua, sumber daya alat dan bahan atau sumber daya fisiknya, kemudian juga untuk sumber daya manusianya. Nah, untuk sumber daya fisiknya nanti bisa teman-teman lihat sendiri pada tabel yang sudah saya lampirkan. Kemudian untuk sumber daya manusianya, teman-teman juga bisa lihat sendiri untuk dibaca juga pada tabel sudah saya lampirkan. Kemudian untuk pemasarannya kami memasarkan pada gerai offline di Karangbedil. Kemudian untuk promosinya tentunya melalui media online seperti yang saya sudah sampaikan pada proposal PKMK juga. Kemudian untuk keuangannya di sini untuk analisis biayanya saya sudah lampirkan, mungkin teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya, mulai dari biaya produksinya sampai BEP per unitnya. Kemudian pada bab 3 yaitu rencana kegiatan dan penggunaan anggarannya, yaitu yang pertama adalah rencana kegiatannya. Di sini mulai dari persiapan alat bahan sampai dengan promosi, penjualan dan juga evaluasi dari produk kami. Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk yang lebih jelasnya. Selanjutnya untuk anggaran biaya juga di sini saya sudah lampirkan, di mana anggaran biaya itu sendiri habis pada bahan habis produksi atau penjualan, kemudian peralatan usaha, kemudian biaya pelatihan usaha dan juga pengurusan legalitas usaha. Nah, untuk rinciannya nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian untuk bab 4 atau penutup tentunya berisi mengenai penutup dari proposal PH2MW ini. Nanti untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk saran dan masukan dari teman-teman ataupun Bapak dosen dipersilakan.